Bab 6912. Keluarga Rothschild, sebagai keluarga terbesar di dunia, telah mencapai penetrasi mendalam ke berbagai negara dan industri di seluruh dunia melalui ratusan tahun beroperasi. Industri otomotif Eropa dan Amerika memiliki sejarah ratusan tahun dan pernah menjadi pemimpin dunia. Untuk industri sebesar itu, keluarga Rothschild tentu saja memiliki tata letak yang sudah lama. Belum lagi perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika ini, bahkan perusahaan otomotif Jepang dan Korea, serta perusahaan rantai pasokan di bidang otomotif, keluarga Rothschild memiliki saham atau bahkan saham pengontrol. Sebenarnya tidak sulit bagi mereka untuk mencapai langkah ini. Seringkali, keluarga Rothschild tidak berinvestasi langsung di perusahaan. Hal itu akan terlalu merepotkan bagi mereka karena banyak industri memerlukan pemahaman dan evaluasi mendalam, serta penyaringan dan pemeriksaan latar belakang pada perusahaan terkait. Inti kendali keluarga Rothschild atas industri-industri ini terletak pada investasi keuangan dan modal operasi berskala besar. Mereka telah lama memiliki dana yang sangat besar dan tak habis-habisnya, serta sejumlah besar keluarga agunan yang mengikuti mereka. Beberapa dekade yang lalu, mereka membangun berbagai perusahaan modal ventura di seluruh dunia untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan menengah dan terdepan, serta perusahaan-perusahaan potensial di setiap industri sasaran. Untuk mencapai pembangunan yang pesat, perusahaan-perusahaan modern yang besar harus memperoleh pembiayaan, dan keluarga Rothschild memegang saham di perusahaan-perusahaan ini melalui berbagai perusahaan modal ventura dan dana investasi. Setelah perusahaan-perusahaan ini menerima investasinya, mereka akan memasuki tahap perkembangan yang pesat. Keluarga Rothschild akan mengintegrasikan lebih banyak sumber daya industri untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga akan menggunakan sumber daya tersebut untuk menukarkannya dengan lebih banyak saham. Pada akhirnya, selain mendukung perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjadi lebih besar dan kuat, mereka juga akan mendukung diri mereka sendiri untuk menjadi pemegang saham utama atau bahkan pemegang saham pengendali. Orang Korea sering mengatakan bahwa mereka tidak dapat lepas dari Samsung seumur hidup mereka, karena Samsung Group telah lama merambah ke semua lapisan masyarakat di Korea Selatan melalui modal operasi. Baik itu produk teknologi maupun makanan, sandang, papan, dan transportasi, semuanya tidak dapat dipisahkan dari Samsung Group dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh Samsung Group. Samsung sendiri mungkin tidak terlibat dalam produksi tisu toilet, tetapi di balik raksasa industri kertas Korea Selatan, terdapat saham Samsung Group. Ketika Anda membeli sebungkus tisu toilet, 20 hingga 30% atau bahkan lebih keuntungannya akan mengalir ke kantong Samsung Group. Cakupan Samsung hanya mencakup Korea Selatan, sementara keluarga Rothschild mencakup seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Mereka adalah chaebol yang tak terelakkan bagi orang-orang Eropa dan Amerika sepanjang hidup mereka. Segala sesuatu dalam hidup mereka telah lama disusupi sepenuhnya oleh keluarga Rothschild. Selain Eropa dan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Amerika Latin bukanlah wilayah kosong yang dikuasai keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild telah lama menyelesaikan tata letak energi dan mineral di Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Latin. Selain Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara juga dimanfaatkan oleh keluarga Rothschild setelah Perang Dunia II, terutama Jepang dan Korea Selatan. Bantuan perekonomian mereka pasca perang bangkit berkat Amerika Serikat. Jika oligarki keuangan Amerika tidak memulai lebih awal, bagaimana mereka bisa menyelesaikan rekonstruksi pasca perang dan lepas landas ekonomi secepat itu? Dalam keadaan normal, Charlie sebenarnya tidak membutuhkan kamerat Steve Rothschild. Lagi pula, industri-industri yang pernah digeluti Charlie sebelumnya tidak banyak berhubungan dengan rantai pasokan global. Apalagi East Shipping bukanlah pihak yang meminta rantai pasokan global, melainkan menyediakan logistik dan transportasi untuk rantai pasokan global. Meskipun rantai pasokan dapat digunakan dalam pembuatan kapal, East Kapal Shipping hanyalah perusahaan pelayaran yang membeli dari kapal galangan terkemuka dunia, tidak terlibat dalam manufaktur, sehingga tidak memerlukan rantai pasokan itu sendiri. Namun, situasinya berbeda sekarang. Sebagai bintang industri di industri modern, industri otomotif merupakan salah satu industri yang paling bergantung pada rantai pasokan di dunia,
dan kebetulan inilah keahlian keluarga Rothschild. Jadi Charlie segera mengangkat teleponnya dan menelepon Steve Rothschild, yang tidak melakukan apapun di Aarhus Hill. Sejak Steve Rothschild datang ke Aarhus Hill untuk memimpin seluruh wilayah Tiongkok Raya milik keluarganya, ia sibuk dengan 3 hal. Pertama, memindahkan kantor pusat Tiongkok Raya ke Aarhus Hill dengan cepat. Kedua, meningkatkan investasi di Aarhus Hill. Dan ketiga, mencari peluang untuk mendekati Charlie. 2 hal pertama berjalan dengan tertib, tetapi hal ketiga agak sulit karena Charlie berkeliling setiap hari dan sulit ditemukan, jadi dia tidak punya banyak kesempatan untuk menghubungi Charlie. Beberapa waktu lalu, kejadian Pulau Kuda Putih menggemparkan dunia. Steve Rothschild bisa menebak dengan jari kakinya bahwa hal sebesar itu dikendalikan dengan begitu mudah dan memungkinkan Bernard Arnault, jika sudah tua, meraup keuntungan besar. Pasti Charlie lah yang berada di balik layar, mengipasi api. Melalui kejadian ini, dia menjadi lebih sadar akan kemampuan Charlie. Awalnya, ia sangat menghormati Charlie, terutama karena rasa takut dan rindunya pada pil peremajaan. Jika pil peremajaan diberikan kepada ayahnya, ia akan dapat menjadi putra mahkota hingga akhir hayatnya. Jika pil peremajaan diberikan kepadanya, putranya akan dapat menjadi putra mahkota hingga akhir hayatnya di masa depan. Pertama, dia tidak ingin ayahnya mendapatkan pil peremajaan, dan kedua, dia ingin berjuang lebih keras untuk dirinya sendiri di masa depan. Namun, kejadian di Pulau Kuda Putih membuatnya menyadari bahwa kemampuan Charlie tidak terbatas pada pil peremajaan. Kekuatannya terletak pada kekuatan pribadinya yang kuat dan kemampuan dukungan potensial di baliknya. Apa yang diperoleh Bernard Arnault kali ini adalah sesuatu yang tidak dapat diimpikan oleh orang kaya manapun, termasuk keluarga Rothschild. Sebagian besar dari hampir 10 miliar orang di dunia memiliki prasangka terhadap orang kaya, karena banyak orang tahu bahwa orang kayalah yang menggerakkan nilai lebih dari mereka dan merambah sumber daya dan kekayaan per kapita mereka, yang membuat mereka menjadi kaya raya. Dalam kasus ini, meskipun mereka tidak membenci orang kaya, mereka tidak akan memiliki rasa kasih sayang khusus terhadap orang kaya. Namun, melalui kejadian Pulau Kuda Putih dan serangkaian operasi berikutnya, Bernard Arnault menjadi orang kaya yang dicintai dan didukung oleh seluruh dunia. Ia menjadi orang kaya rakyat, orang kaya dunia, dan orang kaya keadilan. Hal ini membuat iri orang kaya lainnya, terutama Steve. Ia bahkan selalu membayangkan jika Charlie bisa memberikan kekayaan sebesar itu di masa depan, itu akan luar biasa. Menghabiskan 10 miliar itu setara. Tahukah Anda, menyumbangkan 10 miliar tentu saja belum memberikan dampak sebesar itu. Oleh karena itu, ketika menerima telepon dari Charlie, dia sangat gembira dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Wade, apa yang ingin Anda lakukan?" Charlie tersenyum dan bertanya, "Steve, keluargamu sepertinya memiliki keterlibatan yang mendalam dalam industri otomotif." Steve Rothschild yang cerdik segera memahami niat Charlie. Changying Otomobil membuat langkah besar baru-baru ini, bahkan mengundang Tawana untuk mengadakan 20 konser berturut-turut, yang menunjukkan bahwa Charlie benar-benar ingin membuat merek ini lebih besar dan lebih kuat. Jika saya menelepon diri saya sekarang, itu pasti tentang masalah pasokan. Bagi orang-orang kaya raya ini, kualitas bisnis mereka berkali-kali lipat lebih tajam dibandingkan orang biasa. Maka, ia langsung berkata, "Tuan Wade, saya telah membuat pilihan yang tepat untuk Anda dalam hal otomotif." Sejak Henry Ford mulai mengembangkan lini produksi Ford 100 tahun yang lalu, keluarga Rothschild telah berinvestasi di perusahaannya. Selama bertahun-tahun, kami telah merambah seluruh industri otomotif, dari atas hingga bawah. Kami memiliki saham langsung maupun tidak langsung di lebih dari 80% OEM dan produsen suku-suku cadang dunia. Charlie tersenyum dan berkata, "Sepertinya Anda sudah menebak maksud saya. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Nanti kalau saya ada waktu luang, saya akan membawa orang yang bertanggung jawab atas Changying Otomobil untuk bertemu dengan Anda dan belajar dari Anda. Mengenai hubungan rantai pasokan, tolong bantu saya menyelesaikannya. Terkadang, rantai pasokan tidak hanya menguji daya tawar tetapi juga kemampuan koordinasi. Ketika pasokan chip terbatas, siapapun yang mendapatkan jaminan chip yang cukup tidak akan mempengaruhi produksinya.
Hal yang sama berlaku untuk pasokan peralatan skala besar. Saat membeli peralatan, beberapa perusahaan harus membayar terlebih dahulu dan mengantre selama 1 atau 2 tahun atau bahkan lebih lama, tetapi beberapa perusahaan hanya perlu memberi salam dan suku cadang peralatan akan dikirim ke pelabuhan untuk dimuat. Keluarga Rothschild memiliki posisi yang tak tertandingi dalam industri manufaktur Eropa dan Amerika dan dapat disebut sebagai bapak rantai pasokan Eropa dan Amerika. Banyak pemerintah Eropa dan Amerika tidak dapat menandinginya, apalagi perusahaan lain. Charlie tidak membutuhkan bantuan pribadi Steve Rothschild. Dengan pengaruhnya, ia hanya perlu mengajak Polat Watt berkeliling Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, bertemu dengan para pemimpin perusahaan rantai pasokan tersebut, makan malam, dan berbincang dengan mereka. Ini sudah cukup untuk memastikan Changying Otomobil mendapatkan sumber daya dan harga terbaik dalam pasokan rantai tersebut. Masyarakat Eropa dan Amerika, seperti Cina, sebenarnya adalah masyarakat yang didasarkan pada hubungan antar manusia. Steve Rothschild langsung berkata, "Hei, Tuan Wade, kenapa repot-repot mencari saya? Bagaimana kalau Anda memberitahu saya tempatnya, dan saya akan datang mencari Anda? Ngomong-ngomong, aku tidak terlalu sibuk di Aurus Hill akhir-akhir ini, jadi aku punya banyak waktu." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya dan penanggung jawab Changying Otomobil saat ini berada di pabrik perakitan akhir, yang berjarak lebih dari 200 km dari Aurus Hill. Namun, kami akan kembali lagi nanti. Bagaimana kalau begini? Kita makan malam bersama di Tianxiang Mansion malam ini, dan saya akan memperkenalkan kalian dulu." Steve Rothschild setuju tanpa ragu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, Tuan Wade. Saya akan pergi ke Tianxiang Mansion terlebih dahulu untuk menunggu Anda." Charlie dan Polat Watt kembali ke Aurus Hill bersama. Begitu turun dari helikopter, mereka langsung menuju Tianxiang Mansion untuk bertemu Steve Rothschild. Sebelum Charlie tiba, Steve Rothschild meminta seseorang untuk membuat daftar semua perusahaan di industri otomotif tempat keluarga Rothschild memiliki saham dan saham pengendali. Totalnya ada lebih dari 600 perusahaan, tersebar di seluruh dunia. Dari perusahaan mobil ternama hingga produsen kabel yang kurang dikenal, manajer dana investasi keluarga Rothschild menginvestasikan uang mereka di mana-mana. Seperti kata pepatah, kalau ada kurma, coba lagi. Keluarga Rothschild memang seperti itu. Mereka punya banyak tenaga kerja dan modal yang kuat. Kalau mereka melihat hutan kurma, bawahan mereka akan masuk dan mencoba memetik setiap pohonnya. Saat mereka bertiga bertemu, Steve Rothschild bersikap rendah hati bak lulusan muda. Ia terus menggosok-gosokkan tangannya dengan gugup di depan Charlie. Sambil menyerahkan daftar tebal itu kepada Charlie, ia berkata dengan nada menyanjung seolah sedang mempersembahkan harta karun, "Tuan Wade, perusahaan-perusahaan yang tercantum di sini kurang lebih terkait dengan keluarga Rothschild. Silakan luangkan waktu untuk melihatnya. Jika Anda tertarik dengan produk perusahaan manapun, saya akan membantu Anda menghubungi mereka sesegera mungkin." Charlie mengambil daftar itu dan melihatnya, lalu menyerahkannya kepada Polat Watt di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Profesor Watt, silakan lihat. Saya tidak tahu banyak tentang industri ini." "Oke." Polat Watt mengambil daftar itu, membolak-baliknya beberapa kali, dan tampak terkejut. Ketika ia membolak-baliknya lagi, ekspresinya semakin terkejut. Setelah membolak-balik semua daftar itu, ia berkata kepada Charlie dengan heran, "Tuan Wade, daftar ini hampir mencakup semua pemasok mematikan di pasar. Saya tidak menyangka banyak perusahaan Tiongkok juga memiliki saham yang dipegang oleh keluarga Rothschild." Steve Rothschild dengan cepat menyatakan, "Kami tidak memiliki kepemilikan langsung di perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut. Semua kepemilikan kami bersifat tidak langsung melalui dana modal Ventura, dan sebagian kecil dipegang atas nama individu atau perusahaan yang memiliki koneksi baik dengan kami." Charlie mengangguk dan bertanya kepada Polat Watt, "Profesor Watt, menurut Anda mana yang lebih berguna bagi kita?" Polat Watt berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wade, pada dasarnya semua ini bermanfaat. Jika Tuan Rothschild berkenan, beliau dapat membantu kami memperkenalkannya. Saya akan mengunjungi perusahaan-perusahaan besar utama ini dan meminta tim untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah lainnya.
Steve Rothschild sangat cerdik dan langsung berkata, tidak masalah, itu mudah. Profesor Watt, silakan pilih barang-barang yang ingin Anda pajang sendiri. Saya akan meminta seseorang menjadwalkan pertemuan dengan mereka dan meminta mereka mengantre untuk bertemu Anda di Nanjing. Polat Watt merasa sedikit menyesal dan mencoba bertanya, bukankah ini tidak pantas? Tidak ada yang tidak pantas, kata Steve Rothschild sambil tersenyum, mereka semua hanyalah kaki tangan keluarga Rothschild. Alih-alih mengeluh tentang kunjungan mereka, mereka justru akan sangat senang. Jadi, Profesor Watt, tolong beritahu saya rentang waktu kunjungan Anda. Saya akan meminta asisten saya memberitahu perusahaan-perusahaan ini untuk datang. Setelah itu, dia tiba-tiba mendapat ide dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Changying Otomobil dapat mengadakan konferensi pemasok global. Konferensi pemasok global? Tanya Polat Watt heran. Tuan Rothschild ingin kita menggunakan konferensi pemasok global sebagai alasan untuk membahas masalah ini secara terbuka dengan mereka. Baiklah, Steve Rothschild mengangguk dan menjelaskan, tidak masalah jika mereka berbondong-bondong ke China, ke Aarhus Hill, atau bahkan langsung mengunjungi kantor Profesor Watt. Namun, jika terlalu banyak orang dan suaranya terlalu keras, hal itu mungkin akan menarik perhatian dan kecurigaan yang tidak perlu. Namun, jika ini adalah konferensi pemasok global otomotif Changying kita, dan mereka semua diundang ke Aarhus Hill untuk hadir, maka ini jauh lebih masuk akal. Charlie tak kuasa menahan diri untuk memuji, ini ide yang bagus. Tidak hanya membuat masalah ini lebih masuk akal, tetapi juga memberitahu dunia bahwa Changying Otomobil telah mendapatkan pengaruh dalam rantai pasokan. Semua pemasok otomotif terkemuka dan ternama di dunia telah berkumpul di Aarhus Hill. Orang-orang di luar pasti akan kagum dengan kemampuan integrasi rantai pasokan Changying Otomobil. Steve Rothschild mengangguk dan berkata, itulah yang saya maksud. Pada saat itu, seluruh rantai pasokan industri otomotif pasti akan merasakan pengaruh Changying Auto. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetapi setidaknya biaya rantai pasokan Changying Auto akan 10% lebih rendah daripada produsen mobil lain. Polat Watt mengeluh, untuk mobil seharga sekitar 200.000 yuan, biaya material selain baterai mencapai sekitar 40%, yang berarti 80.000 yuan. Jika rantai pasokan dapat menekan biaya tambahan sebesar 8.000 yuan dan meneruskan penghematan tersebut kepada konsumen, efektivitas biaya kendaraan secara keseluruhan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Steve Rothschild bertanya dengan heran, jadi, Changying Otomobil bermaksud mengikuti jejak kendaraan energi baru dari Tiongkok tersebut, dengan mengejar rute yang paling hemat biaya. Ya, kata Polat Watt, produk yang benar-benar berkelas nasional harus memiliki rasio biaya kinerja yang tinggi, pengenalan merek yang tinggi, dan kredibilitas produk yang tinggi. Ini berarti preminya tidak boleh terlalu tinggi. Tuan Muda Wade sendiri tidak ingin Changying Otomobil menjadi perusahaan dengan margin keuntungan yang tinggi. Steve Rothschild hanya bisa menghela napas, dari sudut pandang saya, Changying Otomobil sedang mendapatkan begitu banyak perhatian saat ini, dan dengan bantuan Tawana Suite untuk mempromosikannya, begitu mobil ini resmi diluncurkan, ini pasti akan menjadi peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Di konferensi pers, kita bisa membanggakan teknologi, data, dan sentimennya, dan diam-diam mengurangi biaya material hingga ekstrim. Kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa ribu dolar lebih banyak per mobil. Ditambah dengan margin keuntungan awal, kita bisa dengan mudah menghasilkan 10.000 dolar per mobil. Jika kita menjual ratusan ribu mobil seperti ini, kita akan mendapatkan miliaran dolar tunai, yang masih sangat besar. Setelah mengatakan itu, ia tak kuasa menahan diri untuk memberikan nasihat lain, peluncuran mobil pertama adalah peluang besar untuk meraup untung. Daun bawang itu tumbuh subur di ladang, sayang sekali kalau tidak dipanen. Jika tidak berhasil, Anda selalu bisa memilih cara yang lebih hemat biaya dengan mobil kedua. Lagi pula, Anda telah menghasilkan miliaran dolar dengan lini produksi yang canggih. Steve Rothschild telah dipengaruhi oleh keluarga Rothschild selama bertahun-tahun sehingga ia hanya peduli pada keuntungan. Proyek-proyek yang ia jalankan umumnya dirancang untuk memaksimalkan keuntungan. Ketika terjadi konflik antara perasaan, impian, dan kepentingan, keuntungan harus diutamakan.
Ia mengira Charlie ingin menekan rantai pasokan untuk meningkatkan margin keuntungan dan memulihkan biaya sesegera mungkin, tetapi ia tidak menyangka akan memberikan bagian ruang ini kepada konsumen. Menurutnya, perilaku ini bodoh dan naif, dan akan lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan baik ini dan menghasilkan banyak uang. Charlie tersenyum dan berkata, "Steve, niat awal keluarga Wade dan An untuk bergabung mendirikan Changying Otomobil bukanlah untuk menghasilkan uang, dan saya bahkan kurang termotivasi oleh uang. Jika saya termotivasi oleh uang, untuk apa saya repot-repot membuat mobil? Saya punya banyak cara untuk menjaring orang-orang terkaya. Saya bisa dengan mudah mengadakan lelang dan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang bisa saya hasilkan dari membuat mobil dalam beberapa tahun." Saat itulah Steve Rothschild menyadari apa yang terjadi. Ia berpikir, ya, bagaimana mungkin Charlie kekurangan uang? Jika ia melelang beberapa pil peremajaan, ia bisa dengan mudah menghasilkan ratusan miliar dolar. Orang seperti ayahku pasti tidak akan berpikir dua kali ketika menghabiskan ratusan miliar dolar untuk pil peremajaan. Bagaimana mungkin ia menghasilkan ratusan miliar dolar dengan memproduksi mobil? Memikirkan hal ini, ia berkata dengan rasa malu, "Aduh, Tuan Wade lah yang berstandar begitu tinggi. Saya masih belum bisa menghilangkan bau uang. Saya malu."